Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif di sini. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang udah kita tunggu-tunggu teman-teman, akhirnya rilis juga. Jadi peraturan menteri yang terkait dengan keputusan SKD, apakah di ranking atau dibiarkan kosong. Dan ternyata ini udah resmi, udah dikeluarkan peraturan menterinya. Nanti akan kita bahas insya Allah di video ini. Jadi teman-teman tetap stay tune. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya. Aku tunggu. 1, 2, 3. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke, langsung saja. Aku pengen teman-teman nonton dulu video berikut ini. Ini rapat kabinet membahas bagaimana meningkatkan, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ini dibahas terus mundur. Oleh karena itu kita kembali ke sistem perankingan saja. Jadi rankingnya. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh. Kebutuhan di salah satu kementerian lembaga A, misalnya butuhnya 100, karena ini kan baru tes awal, tentu kita mencari 3 kali lipat dari 100 itu. Jadi berarti ranking 1 sampai 300. Itu yang akan masuk seleksi tahap kedua. Jadi 3 akan dipilih 1. Gimana dengan videonya? Kayaknya udah fix ya. Jadi udah fix. Kayaknya akan menggunakan sistem ranking. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya emang ada yang masih kurang paham, kita langsung masuk ke situsnya setkap.go.id. Jadi semua sumber-sumber yang aku ungkapkan hari ini sumbernya resmi. Aku udah cantumkan linknya juga di bawah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bilang ini berita hoax atau gimana, terserah. Yaitu kembali lagi ke teman-teman. Aku cuma mau menyampaikan saja, dan bukti informasinya juga jelas. Kita langsung ya baca. Kita baca bersama-sama. Soal seleksi CPNS, pemerintah pastikan gunakan sistem ranking. Pemerintah memastikan menggunakan sistem ranking tidak sekedar passing grade dalam penentuan kelulusan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2018. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Syarifuddin usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Rabu hari ini tanggal 21 bulan 11 siang. Kita tidak berorientasi kepada passing grade tetapi berorientasi pada ranking. Jadi pada ranking. Jadi kalau kita passing grade kita jatuhkan, itu sumber daya manusia aparatur nanti kembali mundur. Kita ingin maju. Tegas Syarifuddin menambahkan bahwa masalah yang akan dituangkan dalam peraturan Menteri PANRB nomor 38 tahun 2018 ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Berarti udah jelas akan menggunakan sistem ranking. Nah, untuk tes teknisnya sendiri, kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lengkapnya, aku udah cantumkan linknya juga di bawah, jadi teman-teman bisa coba baca langsung. Kita langsung ke peraturan menterinya ya, dan mereka juga sudah mengeluarkan peraturan menteri. Ini dia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan atau formasi pegawai negeri sipil dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018. Kita langsung ya ke poin-poinnya. Pasal 3. Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut. Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255. Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan instruktur penerbang paling rendah 255. Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih atau pawang hewan, dan penjaga tahanan paling rendah 255. Nilai kumulatif SKD formasi putra-putri lulusan terbaik atau cum laude dan diaspora paling rendah 255. Nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220. Nilai kumulatif SKD formasi putra-putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220. Nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tenaga medis atau paramedis dari ex tenaga honorer kategori 2 paling rendah 220. Berarti ini udah diturunkan ya dari yang kemarin aku bilang 260. Ternyata 255 yang buat yang umum. Pasal 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberlakukan apabila tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, atau yang B, belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan formasi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa coba baca di sini. Aku mau hanya menyampaikan ke teman-teman. Jadi untuk sekarang teman-teman udah ada kepastian akan seperti apa. Mungkin akan banyak polemik tentang keputusan menteri ini. Jadi teman-teman yang emang setuju dengan SKD dan setuju dengan ranking atau tidak, ya kita kembalikan lagi kepada hasil menteri ini, dan saya hanya menyampaikan kembali lagi ya. Jadi teman-teman silahkan, dan saya juga bukan pemangku pembuat kebijakan, jadi saya hanya bisa menyampaikan ke teman-teman. Dan untuk hasilnya sendiri teman-teman silahkan menunggu, karena kan kita nggak tahu siapa yang masuk peringkat
ranking terbesarnya kan. Jadi teman-teman silahkan menunggu keputusan resmi dari instansi masing-masing. Tetap update dengan instansi yang teman-teman daftar, karena ini udah akan dikembalikan lagi kepada masing-masing formasi instansi. Teman-teman tetap update dan sambil berdoa juga. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang menyenangkan buat teman-teman semua. Dan ini juga menjadi hal yang tidak memberatkan salah satu pihak, dan ini menjadi win-win solution bagi semuanya. Jadi mungkin itu aja. Semua sumbernya sudah aku cantumkan di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung cek kalau ada yang kurang puas, termasuk juga dengan peraturan menteri ini teman-teman bisa download. Oke, jadi mungkin itu aja buat teman-teman. Selamat berlatih untuk SKB. Insya Allah aku akan update lagi untuk informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.